wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Widi dalam mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 mengenai energi, sumber energi, dan juga makanan sebagai sumber energi. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah Ibu yakin anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat karena senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Bukan begitu anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari energi, sumber energi, dan juga makanan sebagai energi. Untuk apa sih? Yang pertama kita pelajari untuk mengetahui apa sih energi itu. Energi itu dapat digunakan untuk apa sih? Terus sumber-sumber dari energi itu apa aja sih? Kita peroleh energi itu dari mana sih? Seperti itu anak-anak. Pasti anak-anak semua mengetahui apa sih yang dimaksud dengan energi. Karena dalam beraktivitas tentunya kita memerlukan yang namanya energi. Untuk belajar daring seperti ini pun kita melakukan membutuhkan yang namanya energi. Untuk bekerja kita juga membutuhkan yang namanya energi. Mobil untuk bergerak itu juga memerlukan energi. Terus pesawat untuk bergerak itu juga memerlukan yang namanya energi. Lalu apa sih energi itu? Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau untuk melakukan perubahan. Itu yang dimaksud dengan energi. Terus bentuk-bentuknya apa sih? Bentuk-bentuk dari energi itu yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada energi kimia, yang keempat ada yang namanya energi listrik. Seperti itu. Dan lain sebagainya, masih banyak yang namanya energi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas keempat energi tersebut. Lalu yang pertama tadi ada yang namanya energi potensial. Apa sih yang dimaksud energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contoh, saat kita meletakkan buku di atas meja, karena dia memiliki ketinggian dari meja ke tanah, maka dia juga memiliki yang namanya energi potensial. Lalu ada lagi air di dalam waduk. Karena air di dalam waduk itu memiliki kedalaman, maka air yang ada di dalam waduk itu juga memiliki yang namanya energi potensial. Seperti itu anak-anak. Untuk energi potensial itu sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada EP sama dengan M kali G kali H, di mana M itu sendiri merupakan massa dengan satuan kilogram, terus G itu merupakan gaya gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, lalu ada H, di mana H itu ketinggian dengan satuan meter. Sedangkan EP itu sendiri merupakan energi potensial dengan satuan joule. Ada yang namanya asam cuka. Tahu asam cuka anak-anak? Asam cuka itu sendiri itu menyimpan yang namanya energi kimia, di mana energi tersebut dapat digunakan untuk mengubah menjadi energi listrik. Dapat diubah menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu misal. Nah, dari lampu itu sendiri kita mengetahui bahwa adanya energi listrik yang dapat diubah menjadi energi cahaya. Hal itu sesuai dengan teori hukum kekekalan energi yang berbunyi energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu sendiri dapat berubah bentuk. Lalu energi potensial itu dapat dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu ada energi potensial gravitasi dan juga yang kedua ada energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi itu apa sih? Energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan tanah, yang itu dipengaruhi oleh yang namanya gaya gravitasi. Seperti halnya contoh, ada apel yang jatuh dari pohon. Karena dia
di atas permukaan letaknya. Jadi dia akan ditarik oleh yang namanya gaya gravitasi dan memiliki energi potensial gravitasi. Untuk yang kedua, ada yang namanya energi potensial elastisitas, di mana energi yang tersimpan itu pada benda yang sedang diregangkan, seperti halnya per. Saat kita meregangkan per, itu ada yang namanya energi potensial elastisitas. Semakin diregangkan, energinya akan semakin besar. Ada anak yang sedang meregangkan busur panah. Nah, bisa kita buktikan saat kita meregangkan yang namanya busur, semakin jauh kita regangkan, maka anak panah itu akan melesat semakin kencang dan semakin jauh pula. Untuk yang kedua, energi yang kedua itu ada yang namanya energi kimia. Apa sih energi kimia itu? Energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya di dalam makanan, terus di dalam bensin, itu ada yang namanya energi kimia. Loh, kok bisa? Bisa anak-anak. Karena dalam makanan, ketika kita memakan makanan, maka makanan itu akan diproses dalam tubuh kita menjadi sebuah energi agar kita dapat melakukan aktivitas, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Lalu bensin, kok bisa? Bensin itu bisa digunakan sebagai bahan bakar mobil. Benar begitu kan? Dari bahan bakar mobil itu akan menyalakan mesin mobil dan mobil itu akan bergerak. Nah, itu yang dinamakan sebagai energi. Yang ketiga, ada yang namanya energi listrik. Lalu energi listrik itu apa sih? Energi listrik itu sendiri adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan juga arus listrik. Energi listrik itu sendiri merupakan energi yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya saat kita mencarger HP, baterai HP. Dari situ adalah energi listrik yang diubah oleh batu baterai dan dapat digunakan untuk menyalakan layar handphone kita. Lalu, yang keempat, kita akan belajar mengenai energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Bentuk dari energi kinetik ketika suatu materi itu berpindah. Energi kinetik itu adalah energi yang berpindah, seperti itu. Contohnya ibu duduk di sebelah kiri, lalu ibu berpindah ke sebelah kanan. Nah, dari itu ibu melakukan yang namanya energi kinetik, seperti itu. Ada lagi contohnya air yang menggerakkan kincir angin, lalu sehingga dapat menghidupkan listrik, seperti itu. Energi kinetik sendiri dapat dirumuskan sebagai setengah M per V. Setengah M kali V. Mohon maaf ibu salah. Setengah M kali V, di mana EK itu merupakan energi kinetik dengan satuan joule. Terus ada M itu adalah massa, di mana satuannya adalah kilogram. Ada lagi V itu adalah kecepatan yang satuannya M per S kuadrat. Materi yang kedua, kita akan mempelajari tentang sumber energi. Sebelum kita masuk ke sumber energi, ibu harap agar dapat memahami materi. Yang pertama tadi mengenai energi itu secara menyeluruh di LKS masing-masing. Masih semangat anak-anak? Jika masih, ibu lanjutkan untuk topik yang kedua mengenai sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah sesuatu zat yang dapat menghasilkan energi seperti makanan dan lain sebagainya. Lalu sumber energi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber energi tak terbarukan, yang kedua ada sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan itu adalah merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti
minyak bumi, ada batu bara, ada gas, dan juga ada nuklir. Untuk yang kedua, ada sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang berasal dari proses alam, di mana itu merupakan proses alam yang berkelanjutan. Contohnya seperti matahari, ada energi angin, PLTA, terus ada energi tidal, dan juga ada yang namanya biogas. Itu merupakan contoh dari sumber energi terbarukan. Untuk topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi itu terdiri dari ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat itu merupakan senyawa kimia yang terdiri atau tersusun atas atom-atom karbon. Lalu, untuk apa sih karbohidrat itu? Yang pertama, tentunya karbohidrat itu dapat digunakan sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup. Contoh dari karbohidrat itu dapat kita peroleh dari nasi, terus jagung, gandum, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada protein. Protein itu sendiri merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur C, H, O, N, dan kadang juga ada unsur P dan juga unsur S. Di mana protein itu sendiri dibedakan menjadi dua, ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani itu sendiri contohnya dapat kita peroleh dari daging, terus ada ikan, ada telur, susu, keju, dan lain sebagainya. Untuk protein yang nabati itu dapat kita peroleh dari kacang-kacangan, ada tempe, tahu, gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lemak. Lemak itu sendiri merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan juga O. Bahan makanan yang mengandung sumber lemak itu ada dua, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati, seperti tadi protein. Lemak hewani itu dapat kita peroleh dari keju, susu, daging, dan lain sebagainya. Terus ada lemak nabati, itu dapat kita peroleh dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan lain-lain. Terus fungsinya lemak untuk apa? Yang pertama, fungsi lemak itu sebagai sumber energi. Yang kedua, fungsi lemak itu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan juga K. Terus sebagai pelindung organ-organ penting di dalam tubuh. Dan yang terakhir sebagai penghangat tubuh. Itu tadi penjelasan mengenai energi, sumber energi, dan juga makanan sebagai sumber energi. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami materi, maka Ibu harap anak-anakku semua untuk mengerjakan LKS halaman 75 dan mengirimkannya via WAG atau WhatsApp group yang Ibu bentuk dan dikumpulkan terakhir 1 minggu setelah materi ini untuk memahami materi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.